Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar semuanya dimanapun berada. Berjumpa kembali kita di Aksioma. Pada kesempatan ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Masih murid saya ya. Masih murid saya dulu, mantan murid saya. Dia saya jadikan narasumber karena luar biasa. Baru-baru ini saya dapat kabar bahwa dia diterima di 6 perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Luar biasa sekali. Kemudian semasa dia sekolah, dia adalah orang yang sangat biasa dibilang talkative gitu, pandai bicara di depan umum, bahasa Inggrisnya luar biasa. Ya, jadi ini dia tamu kita kali ini adalah Muhammad Rifki Saputra. Apa kabar Ki? Sehat? Baik Pak, Alhamdulillah Pak. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, tapi udah mulai bosen ya di sini, pengen bisa segera pulang kampung. Udah lama sekali nggak pulang nih, udah 8 bulan udah nggak pulang. Oke, Ki, seperti biasa Ki, ciri khas di channel saya, karena saya ibaratkan channel saya ini sebuah kelas gitu ya, karena sebuah kelas itu biasanya kalau guru mengajar ada yang namanya RPP namanya, Rencana Ya, Pak. Pelaksanaan Pembelajaran. Ada RPP, jadi channel saya juga punya RPP. RPP dimulai dari pembukaan, tadi saya sudah perkenalkan siapa Rifki, terus nanti di kegiatan inti kita ada hal-hal yang mau kita tanyakan ke Rifki seputar tadi gimana caranya kok bisa diterima di 6 perguruan tinggi di Indonesia, terus mau bicara seputar bakat yang Rifki punya kan, Rifki punya bakat yang luar biasa. Terus nanti di penutup kita ada yang namanya ujian atau unit test. Siap ya? Siap Pak. Oke, Rif, langsung saja Rif, yang paling update info yang Bapak dengar tentang kamu nih. Benar ya, kamu kemarin diterima di 6 perguruan tinggi itu benar? Benar Pak. Benar. Apa aja bisa disebutin? Kenapa Pak? Apa aja perguruan tingginya bisa disebutin? Yang pertama itu ada Universitas Islam Yogyakarta. Oke, UI. Terus Negeri Semarang, UNES. Oke. Terus Jenderal Sudirman, Pekalongan, Purwokerto, Purwokerto. Unsud ya? Terus Unsud ya? Ya Unsud. Terus Undip. Undip 4. Semarang. Oke. Ya. Terus yang 5 itu saya di mana namanya? Saya lupa. Brawijaya. Itu 5. Saya lupa satunya lagi misal. Kayaknya sama WLM 6 misal kayaknya. Unlam ya, WLM ya. Oke, Ya. Luar biasa. Tapi Kenapa Rif? Belum mau. Kenapa Rif mendaftar di banyak kampus? Apa alasannya? Biasanya kan orang kalau mendaftar di perguruan tinggi, by the way ini jurusan jalur masuknya yang jalur mandiri ya? Yang jalur ketiga ya, jalur mandiri. Biasanya orang kalau daftar di jalur mandiri paling 1 atau 2 gitu. Ya 3 sudah jarang lah, tapi Rifki bisa sampai 6 gitu. Atau mungkin lebih gitu. Pertama Pak, saya daftarnya pakai uang sendiri Pak. Ya, kayak kan saya jualan nih di rumah. Jadi saya pakai uang sendiri terus. Jadi saya bisa fleksibel. Ya? Bisa fleksibel mau daftar di mana aja. Oke. Terus selanjutnya itu saya beri cadangan Pak. Soalnya saya pikir bahwa karena kan saya jurusannya IPA Pak. Saya kan lintas jurusan. Oke. Saya itu mikirnya peluangnya itu mungkin akan lebih kecil kalau kelulusannya itu apabila saya memilih lintas jurusan. Makanya saya memilih beberapa cadangan. Oke. Hasilnya 6. Hasilnya seperti itu sih Pak. Jadi kayak itu cuma sebagai cadangan aja Pak. Andai kata satu gagal, di backup oleh satunya lagi gitu. Oke. Dan ternyata lulus. Itu dia. Makanya cadangan itu biasanya 1 atau 2. Jadi milih 2 kampus, 1 yang tujuan utama, 1 cadangan. Ini mungkin cadangannya sampai 5 ya. Keajaiban, Mbak. Keajaiban. Apa aja jurusannya yang dipilih? Apakah semua jurusannya sama yang dipilih di kampus-kampus itu? Atau beda-beda? Di Brawijaya. Beda-beda, Pak. Yang pertama di Brawijaya itu saya milihnya itu manajemen sama hukum. Oke. Yang pertama manajemen, yang kedua hukum. Oke. Yang diterima? Yang diterima manajemen, tapi saya nggak ambil. Oke, UB manajemen. Setelah itu kalau di Unsud, Sudirman, yang pertama itu hukum, yang kedua manajemen. Yang kalau
Hukum. Yang pertama. Kalau yang Undip itu hukum, ilmu komunikasi. Yang diterima? Hukum. Hukum, oke. Ya, ya. Saya itu Semarang, yang Universitas Negeri Semarang itu hukum sama manajemen, menerima hukum. Hukum. UII hukum sama komunikasi. Komunikasi. Yang diterima hukum juga? Ya. Iya. Dan akhirnya saya menjatuhkan pilihannya ke UNES, Pak. Nah, itu kenapa? Yang pertama, Pak, ada testimoninya dari UNES. Yaitu ada Bapak apa? sendiri. Ada testimoninya dari Bapak sendiri. Sebagai seorang guru yang luar biasa mengajar. Jadi saya percaya pada UNES, Pak. Berarti lulusannya itu baik, Pak. Jadi saya kenapa memilih UNES gitu. Yang kedua, Pak, di UNES itu lebih murah, berkualitas juga murah. Di Undip itu saya harus membayar 40 juta langsung lunas dalam waktu dekat. Oh gitu. Jadi biaya kuliahnya lewat jalur mandiri UNES jauh lebih murah ya? Iya, Pak. Untuk uang pangkalnya 5 juta, Pak. Uang pangkalnya 5 juta. Oke, beda jauh ya sama Undip ya, 40 juta ya. Beda jauh, Pak. 8 kali lipat lebih tinggi Undip, Pak. UI gimana? UI atau UB juga bagus tuh. UI. Kalau UII, Pak, saya entah kenapa saya nggak mau aja ngambil. Sama, oh iya, saya nggak mau ngambil UII, walaupun Jogja. Kalau Brawijaya karena saya lulusnya manajemen dan saya merasa bahwa itu kayak asal ambil, jadi saya nggak pilih itu. Berarti sih, Pak. Lebih ya ke hukum ya? Iya, Pak. Oke, berarti kamu jadi adik kelas saya nih. Kita satu alma mater dulu ya. Iya, Pak. Akhirnya ada lulusan, siapa ya yang lulusan sekolah kita yang masuk UNES? Kayaknya nggak ada ya? Baru Rifki ya? Atau ada ya? Kayaknya saya yang pertama. Perdana ya? Makanya unik ini, waduh. Iya, Pak, saya perdana. Berarti baru Rifki nih masuk ke UNES nih. Kita jadi satu alma mater ya sekarang ya. Oke, Rif, kemarin di SBMPTN, Rifki kan belum beruntung ya, akhirnya mengambil di jalur ujian mandiri itu di SBMPTN atau di UTBK kemarin ngambil jurusannya apa, Rif? Akhirnya kok tidak diterima kira-kira? Kedokteran, Pak. Kedokteran. Kalau SBMPTN saya ambil kedokteran di Unair sama Lembung Mangkurat, tapi gagal keduanya. Dan saya mengatakan bahwa alhamdulillah, karena saya merasa bahwa kedokteran itu saya cuma mengincar material, dalam artian saya mengincar uang. Jadi saya merasa bahwa saya cuma membohongi diri sendiri, Pak. Saya cuma membohongi diri sendiri dan pastinya itu kayak bakal membawa sebuah keburukan untuk orang-orang, apalagi kan profesinya sebagai dokter, Pak. Dan juga, Pak, saya kan dari SMA nih, dari SMA itu kan bidang saya bukan di IPA gitu, kayak saya merasa bahwa potensi diri saya itu di bidang yang berhubungan dengan sosial, dan nyatanya memang begitu. Karena saya terbutakan oleh materialisme, jadi saya lebih memilih kedokteran di SBMPTN, dan saya akhirnya menyesal. Dan itu semua juga saya tidak tahu pasti, Pak, mengapa saya mengambil kedokteran dulu. Karena saya gini, Pak, dari TK, kan dulu ke waktu kecil itu kan pasti pernah ditanya, "Nak, kamu nanti mau jadi apa besar?" Tanya, "Cita-cita kamu apa?" Dan saya sebagai anak TK, lalu menjawabnya, "Bu, saya ingin jadi dokter, Bu." Nah, itu terbawa sampai saya besar tanpa saya tahu pasti apa alasannya, Pak. Jadi saya masih bingung cita-cita saya sampai saya SMA semester 2. Dan akhirnya ketika semester 2 itu saya terbuka pikirannya bahwa memang niat saya itu ingin membantu orang gitu. Makanya saya masuk kedokteran. Namun lagi ini, Pak. Setelah itu saya mikir lagi setelah SBMPTN, untuk membantu orang itu tidak harus menjadi dokter. Dan saya mikir bisa dengan profesi apapun kamu bisa membantu orang tanpa harus menjadi dokter. Dan nyatanya memang bukan di sana saya ingin. Kedokteran bukanlah tempat di mana saya seharusnya berada. Dan alhamdulillah Allah memang mewujudkan itu. Jadi saya sangat bersyukur bahwa saya tidak lulus SBMPTN. Dan akhirnya saya mandiri milih
hukum karena juga latar belakang keluarga di bidang hukum, kakek saya jaksa. Setelah itu bibi saya pengacara dan sekarang tugas saya sebagai hakim. Gitu ya. Berarti memang dari sisa keluarga tuh keturunannya dihukum harusnya ya. Jalurnya tuh dihukum. Iya, Pak. Berarti tadi Rifki awalnya di SBPTN itu mengambil kedokteran, tapi karena mungkin tidak sesuai minatnya sebenarnya ya, tapi Rifki mengejar mungkin kalau jadi dokter itu nanti lebih cepat kaya atau seperti apa, atau lebih mendatangkan banyak benefit gitu. Akhirnya Rifki mengambil kedokteran, tapi akhirnya belum beruntung saat itu. Rifki mah bilang alhamdulillah, katanya mungkin karena dari tidak diterimanya itu ditunjukkan jalan bahwa sebenarnya Rifki itu tujuan jalannya mungkin bukan jadi dokter tapi ke ilmu sosial gitu kan. Akhirnya sekarang yang diterima di jurusan hukum ya. Berarti nanti akan insya Allah akan menuntaskan pendidikannya di jurusan hukum ya. Atau nanti kalau ada godaan kedinasan akan berpindah atau gimana? Enggak sih Pak, insya Allah. Ya. Jadi akan menyelesaikan di jurusan hukum ya? Iya Pak. Oke, alhamdulillah. Jadi ada nih, akhirnya ada satu lulusan Banua masuk UNES. Saya punya adik tingkat sekarang dari SMA Banua. Oke, padahal selama SMA kan kamu jurusannya IPA. Walaupun saya tahu ketika kamu dulu SMA itu bakatnya memang tidak terlihat di MIPA-nya ya, I'm so sorry, tapi memang terlihatnya karena Rifki dulu sering ikut lomba debat bahasa Inggris ya, nggak salah ya. Bahasa Indonesia apa bahasa Inggris ya waktu itu? Bahasa Inggris Pak. Inggris ya? Bahasa Indonesia ada juga. Ya, ada bahasa Inggris. Sama Jonathan. Berarti sempat ngerasain lomba debat bahasa Inggris ya? Iya Pak. Ya, terus ya bakatnya itu memang kelihatannya condong di public speaking, karena kan nggak semua orang pede ngomong di depan banyak orang, terus bahasanya bagus, jadi memang lebih ke sosial dan bahasa ya, contohnya ke situ. Jadi MIPA-nya nggak terlalu kelihatan. Berarti belajar banyak lagi dong untuk waktu itu masuk ke ujian mandiri, bisa diterima di ujian mandiri. Kalau ujian mandiri tahun ini Pak, jalurnya itu berbagai macam. Ada yang menggunakan raport, ada yang tes, ada yang menggunakan UTBK. Kalau yang raport itu dia nggak serta-merta pakai raport Pak. Tapi karena saya ngambil hukum kan Pak, jadi saya perlu membuat esai yang panjang banget. Esai panjang. Setelah itu saya lampirkan sertifikat piagam semacam. Dan akhirnya dapat. Kalau yang UTBK itu pakai nilai pure, murni nilai UTBK. Kalau yang tes itu ya mengikuti protokol kesehatan Mbak. Ada yang online, ada yang tidak. Kalau yang tidak itu contohnya kayak ULM Mbak. Harus datang ke tempat. Harus tes ya kalau ULM ya? Iya. Kalau yang UNES sendiri, itu gimana untuk seleksi UM-nya? UNES itu pakai raport Pak. Pakai raport sama esai, sama piagam, dan saya itu masih bingung kenapa saya dapat pangkal 5 juta Pak. Itu murah banget. Murah banget ya? Yang lainnya itu dapat 15-25. Padahal ya saya terkejut aja Pak. Ekspektasinya itu lebih tinggi kayak, kenapa sih dapatnya 5 juta gitu. Beruntung banget. Berarti dari UNES itu cuma lihat nilai raport sama bikin esai sama piagam gitu ya, prestasi ya? Iya. Iya Pak. Itu lumayan banyak sih Pak sama kabar. Lumayan banyak sih Pak, yang saya bingung juga gimana penyeleksiannya. Kayak kan saya anak IPA nih, lintas jurusan, kan pakai nilai raport. Jadi saya tuh bingung gimana juga. Mungkin gara-gara prestasi atau mungkin gara-gara esai jadi saya lulus gitu. Mungkin ya, maybe. Dan kalau nggak salah itu yang daftar itu ada 3.000-an Mbak, yang diterima itu 180 kalau nggak salah. Luar biasa ya. Oke. Berarti memang ujian mandiri yang tahun ini mungkin ya yang berbeda ya, atau setahu saya ujian mandiri tes ya, ujian mandiri selama yang saya tahu itu pakai tes. Mungkin tahun ini beda ya, nggak semuanya pakai tes ya? Beda Pak. Karena pandemi berbeda-beda. Contohnya UI itu masih pakai SIMAK UI.
Oke. UGM masih pakai utul UGM tapi tapi tambahan raport. Setelah itu ada beberapa yang cuma pakai UTBK kayak tadi, ada yang pakai raport, ada yang tes juga, tes online gitu. Beda-beda Pak, tergantung kebijakan unit masing-masing. Kebijakan masing-masing. Dan alhamdulillah ya, karena dulu Rifki prestasinya banyak selama di SMA, akhirnya kepake itu ya. Saya pikir kan kalau sebelumnya kan prestasi itu cuma bisa dipakai di jalur undangan tuh. UTBK sudah pure tes kan. Sekarang karena kebijakan UNIF, alhamdulillah prestasinya bisa kepake. Nah itu sebenarnya nilai plusnya gitu ya. Oke, Ki. Tapi tahun depan gimana? Tahun depan belum tentu ada loh misalnya. Kayak ya juga pembinaan prestasi-prestasi. Iya ya. Kalau pandeminya udah selesai ya nanti balik seperti tes lagi. Wah, iya Pak. Mungkin kembali lagi ke TKD yang kayak menggunakan Saintek Soshum. Tahun ini kan cuma TPS. Oke, wah beruntung banget Rifki ini tahun ini. Ya ada sisi baiknya lah dari pandemi ya. Nggak harus belajar buat Soshum ya. Ya karena pasti kendala sekali. Dulu SMA-nya IPA mau masuk jurusan sosial harus belajar Soshum lagi. Waduh, berat lah. Berat. Ya, berat banget. Alhamdulillah pakai nilai rapor dan prestasi. Aduh, untung sekali. Oke, Rif bisa diceritakan kok Rifki yang paling menonjol selama di sekolah itu kan speakingnya. Sering sekali ikut lomba debat, juga sering juara bahasa Inggrisnya bagus. Bisa nggak Rif diceritakan kok bisa mendapatkan bakat seperti ini gitu? Dulu atau selama ini bagaimana kok bisa memiliki bakat seperti itu? Saya itu dari dulu itu suka sendiri kan Pak. Nah, jadi ketika saya sendiri itu saya nggak asal sendiri, tapi saya itu berlatih Pak. Jadi ketika saya sendiri itu biasanya saya bicara sama diri sendiri, kayak memperlancar bagaimana kemampuan saya berbahasa Pak. Karena ketika saya sendiri itu saya merasa lebih fleksibel, saya tidak harus merasa malu ketika ada orang. Itulah alasannya mengapa saya Pak bicara sendiri ketika sendirian. Terus pokoknya saya lebih suka me time karena saya memang suka menemukan diri saya sendiri dalam artian mengembangkan bakat saya ketika saya sendirian. Jadi tidak asal sendirian. Dan juga kalau kemampuan bahasa Inggris saya itu dari SD Pak. Dari SD saya sering main PS. Nah, PS itu kan dan ceritanya itu kan bahasa Inggris Pak. Nah, ketika main itu tuh saya pasti ada kamus di samping. Really? Ada kamus samping misalkan iya Pak. Dan ketika itu misalkan jalan ceritanya tuh misalkan get away from the house. Saya tidak tahu apa arti dari get away from the house. Tapi saya tahu arti dari house. Yang mana house artinya adalah rumah. Dan saya ikuti jalur ceritanya. Dan akhirnya saya paham, oh get away itu berarti artinya keluar atau menjauh gitu Pak. Jadi berarti cocok logi dari diri saya sama jalan cerita game. Jadi saya paham tanpa harus belajar insentif gitu Pak. Main PS-nya di mana tuh? Di rumah apa di rental? Keduanya Pak dulu. Jadi kalau di tempat rental juga bawa kamus? Gamer sejak. Iya. Really? Iya Pak dulu. Wow. Saya suka banget ya dulu SD. Pede banget ya di rental PS bawa kamus ya. Iya Pak. Orang-orang pada tanya, apalagi kan wilayah Banjarmasin saya dulu. Dan orang-orang pada nanya pakai bahasa Banjar. Kamu apa membawa baju ini? Kamu apa membawa buku ini? Dan saya cuma jawab. Bukunya bukan HP ya? Buku Pak. Buku ya? Dari SD. Allah. Buku Pak. Aneh ya. Saya baru lihat tadi orang main PS bawa buku, bawa kamus. Biar paham Pak, soalnya main nggak paham ceritanya itu saya nggak dapat cita rasa dari gamenya itu. Jadi game-game dulu itu kayak GTA, Naruto, bully botak, yang botak itu yang suka bully orang. Smackdown, macam-macam Pak. Dan saya harus paham apa itu. Jadi saya bisa gitu.
Kalau belajar juga nggak dari musik atau film? Film saya enggak, tapi kalau musik saya itu ya musik kayaknya yang paling berperan, Mbak. Soalnya saya itu kan dulu lagu pertama bahasa Inggris itu Justin Bieber yang Oke. baby baby gitu. Heeh. Nah, setelah itu saya kan dulu juga suka cari terjemahannya, cari liriknya. Jadi ada yang lirik terjemahan. Jadi Oke. saya tahu, oh ini tuh artinya, ini tuh artinya. Dari lirik, kalau saya pengen tahu apa arti dari lirik tersebut, saya pasti cari tahu. Jadi, oh Hah? saya paham jadi ini. Dari SD itu, Pak. Jadi emang dari SD saya suka lagu bahasa Inggris. Bukan karena tidak cinta produk dalam negeri, tapi emang suka, Pak. Suka Heeh. sama lagu mereka. Soalnya Itu biasanya sih. orang yang belajar bahasa Inggris itu yang paling umum lewat film atau lewat musik biasanya. Jadi kalau film kan biasanya subtitlenya dibikin bahasa Inggris tuh, nanti kalau kita nggak paham, misalnya kita stop, kita cari artinya di kamus dan nanti di play lagi dan sebagainya. Ini tapi review unik ya, malah film nggak terlalu ya, musik dan game itu ya. Film, iya Pak. Kalau film saya kayak kurang suka. Soalnya saya harus ngikutin. Saya harus dengar apa kata dia terus sama kayak baca subtitle. Heeh. Biasanya bingung sendiri Pak. Kalau nonton film, kalau sambil belajar gitu. Gitu Oh, sih Pak. unik ini ya, karena baru baru ini saya dengar. Oke, misalnya belajar bahasa Inggris dari dari game, sorry, mungkin oke ada, tapi kalau sampai bawa kamus itu baru pertama saya dengar. Terus untuk speakingnya, itu kan kalau dari apa namanya, dari game atau dari musik itu mungkin kita pronunciation-nya atau apa namanya, listening-nya atau reading-nya, tapi kalau biar bisa apa kayak Rifki bicara di depan umum itu pede, bahkan bisa sering ikut lomba debat, itu gimana, Rif? Melatih percaya dirinya itu. Kalau kalau percaya diri Pak, kalau saya itu saya Hmm? tidak pernah tidak gugup. Saya selalu Oke. gugup, saya selalu dingin badannya kalau mau pengen maju ke depan. Mm-mm. Tapi saya selalu dapat mengaturnya Pak. Saya Oke. merasa bahwa kita itu semuanya itu punya rasa gugup, punya rasa tidak percaya diri ketika pengen maju. Tapi kalau emang dihadapi aja itu langsung datang percaya dirinya Pak. Contoh, ketika saya disuruh presentasi ke depan, Hmm. saya itu jujur saya selalu gugup, selalu dingin ini badan nih, langsung dingin gitu Pak. Saya ketika menghampiri giliran saya itu selalu berdoa, please lebih lama presentasinya, please lebih lama presentasinya. Namun ketika sudah sampai giliran saya nggak pikir panjang, langsung maju ke depan Pak. Langsung maju ke depan, langsung hadapi, datang percaya dirinya itu Pak. Jadi ngalir aja gitu Pak. Kalau masalah percaya diri, jadi saya nggak pernah nggak gugup, tapi saya selalu gugup, namun saya dapat mengatur kegugupan itu Pak dengan berbagai cara. Oke, oke. Kalau Hmm. masalah masalah kemampuan speaking itu Pak, saya sebenarnya saya itu orang pemalu. Hmm. Saya juga introvert, dalam artian saya itu nggak bisa ngomong ketika banyak orang. Contoh nih, ada 6 orang, saya itu nggak terlalu bisa memasukkan diri saya ke 6 orang tersebut. Kayak tiba-tiba ikut ngobrol. Tapi kalau saya itu ngomong sama 2 atau 3 orang, saya masih nyambung. Tapi ketika bersama 12 orang, 6 orang, maka saya kurang bisa untuk mengomunikasikan diri saya kepada mereka. Namun ketika itu datang ke public speaking ataupun pembicaraan umum, saya selalu bisa untuk memaksa diri, Oke. dalam artian saya bisa menghilangkan limit gitu Pak, Hmm. dengan latihan. Dengan latihan. Oke, oke. Iya Pak. Oke, soalnya itu bagi saya apa ya, modal percaya diri yang bagus, berani ngomong di depan orang banyak, apalagi bahasa Inggrisnya bagus, itu modal kuat itu untuk apa namanya, untuk nanti di kampus itu, karena nggak semua orang apalagi masa-masa awal pasti yang lain lagi menyesuaikan diri. Rifki sudah punya bakat yang bagus untuk mengikuti semua hal yang ada di kampus, karena kan namanya mahasiswa perlu unjuk diri kan, bukan untuk Iya sombong, Pak. tapi memang biar apa namanya, untuk membedakan dari yang lain kan harus 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 unjuk diri gitu.
Iya Pak. Eh, Planning apa yang Rifki punya nanti selama di kampus? Rifki pengen apa saja? Apakah mengalir ngikutin apa namanya pelajaran atau kuliah di kampus, atau ada sesuatu yang ingin Rifki jelajahi lebih ketika nanti di dunia kampus? Saya ingin sekali mengikuti di kampus ini, menurut saya merupakan sebuah pintu untuk Hmm. membuka diri saya lebih dalam. Hmm. Karena kalau saya lihat itu ketika sekolah, entah SMP, SMA, SD itu masih terpendam, Pak. Bapak saya mungkin terpendam dari waktu, ataupun peraturan, ataupun tempat. Namun ketika kuliah ini, saya merasa bahwa lebih fleksibel. Jadi saya berharap bahwa saya dapat menciptakan lebih banyak prestasi. Karena saya memang suka berlomba, saya suka berjuang, Pak. Oke. Saya ingin insya Allah mengikuti lomba debat nasional, insya Allah internasional. Dan Oke. pastinya ingin melawan teman-teman SMA saya dulu, Jonathan Bayu Satwika sama Nail Ompi, Pak. Karena kan kami sudah beda univ, jadi Oke. otomatis jadi saingan, Pak. Jadi mungkin goal terbesar adalah saya ingin mencetak bidang prestasi, apalagi di bidang hukum, dan juga dalam dunia debat, Pak, debat bahasa Inggris. Itu sih Oke. goal terbesar. Oke, Dan berarti juga masih silakan. Pak, ke Mahkamah Konstitusi, Pak. Ada sebuah ajang untuk anak hukum Indonesia Oke. yang khusus untuk yang dimana itu diperuntukkan bagi anak hukum saja. Untuk nanti ke Mahkamah Konstitusi, lombanya itu saya itu kayak menguji undang-undang, dan itu wow banget, Pak. Berarti udah punya planning ya? Udah planning ke situ ya? Sudah, Pak. Sudah. Oh, good. Jadi masuk kampus nanti udah siap dengan planning ABCD-nya, bukan hanya untuk apa namanya beradaptasi, tapi sudah punya planning ya. Itu mantap Iya, sekali. Pak. Oh ya, lupa. Kan Rifki bakatnya di bahasa. Kenapa nggak ambil apa? Jurusan bahasa atau apa internasional, apa kemarin hubungan internasional? Malah ke hukum. Kenapa, Rif? Yang pertama, Pak, kalau bahasa, saya jujur saya tidak suka teori bahasa. Contohnya kayak tentang sastra, saya tidak menyukai sastra. Oh, Namun malah saya nggak suka ya? menyukai bagaimana, Hah? nggak suka. Hmm. Tapi saya suka bagaimana menggunakan, saya suka prakteknya, namun saya tidak suka teorinya. Dalam artian, saya memang tidak suka cuma belajar teori saja. Mungkin Oke. di jurusan bahasa itu ada lagi prakteknya macam-macam, namun Ya. saya lebih memilih untuk menarik diri sendiri daripada menyesal nanti. Kalau hubungan internasional, Pak, saya itu karena ada berbagai pertimbangan, juga bersama keluarga, jadi saya tidak jadi memilih hubungan internasional. Kenapa saya lebih pekat di bidang hukum? Karena saya ketika habis SBMPTN, pasca SBMPTN itu saya sering ikut ke pengadilan. Saya sering ikut ke pengadilan, Pak. Jadi saya kan tante saya kan pengacara. Jadi saya itu lihat beliau bagaimana proses pengadilan, bagaimana seorang hakim itu melaksanakan tugasnya pengacara, dan menurut saya itu sangat asik. Sehingga saya memang dari hati ingin menjadi seorang firma hukum, dalam artian memang ingin masuk ke dunia hukum tanpa paksaan lain-lain, Pak. Tanpa paksaan. Oke. Berarti lebih apa ya? Walaupun punya bakat di speaking gitu ya, dalam apa bahasa Indonesia mau bahasa Inggris, tapi tidak terlalu menyukai apa namanya secara ilmunya ya, maksudnya textbooknya atau teorinya gitu ya, tapi lebih suka prakteknya, terus diaplikasikan ke jurusan yang lain di hukum gitu ya. Iya. Oke. Dan tidak ada paksaan. Iya, Pak, tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Oke. Rif, kalau ada orang yang mau belajar seperti Rifki mempunyai apa namanya tadi punya kemampuan bicara, pede di depan banyak orang, lancar berbahasa Inggrisnya, apakah harus seperti Rifki belajarnya harus menyendiri terus apa namanya sering dengerin musik, atau seperti apa kalau ada orang ingin memiliki kemampuan seperti Rifki? Kan ini bisa dipelajari ya sebenarnya ya. Ya, Pak. Kalau menurut saya, Pak, hal tersebut itu kayak bagaimana solusinya itu tergantung diri kita sendiri, karena kita sendiri yang paling tahu bagaimana keadaan yang pas buat kita untuk berlatih.
Kalau menurut saya Pak, saya lebih nyaman sendirian belajar. Dan ya saya masih memerlukan bantuan beberapa orang. Contohnya kan kalau di asrama saya memerlukan bantuan Tommy Abi, macam-macam. Jadi saya merasa bahwa kondisi ternyaman saya adalah untuk sendirian. Namun berbeda orang lagi. Kalau dia menginginkan caranya sendiri, contohnya ada yang lebih nyaman berdiskusi atau lebih nyaman ketika ketika bertukar pendapat dengan orang, dan itu memang relatif Pak. Jadi saya merasa bahwa mungkin ini tidak berlaku bagi semua orang. Namun yang pasti kita tidak bisa kalau tidak terbiasa. Jadi harus dilatih. Jadi bisa karena terbiasa Pak. Gitu ya. Karena juga unik, mana ada orang main PS bawa kamus itu, cuma kamu aja. Saya bingung juga Pak. Dan saya itu sekarang mikirnya ngapain ya bawa kamus. Makanya kok ya kepikiran itu bawa kamus itu. Kan orang tuh biasanya main PS ya pengen nyari fun-nya itu. Pengen nyari senengnya gitu kan. Ini belajar bahasa Inggris. Oke, belajar bahasa Inggris tapi kadang nggak tahu waktu di SD itu udah dipegangi HP atau belum ya, tapi kok ya mau bawa kamus itu loh. Gara-gara itu Pak, saya sering mati. Saya sering mati kalau main, kan buka dulu. Entah itu habis waktu atau malah dihajar. Dihajar oleh musuh. Oke. Unik ya. Terus gimana Rif untuk kenapa biasanya orang belajar itu entah belajar apapun ya. Kalau Rifki kan dulu belajar bahasa Inggris dan sebagainya, itu kadang orang jenuh gitu. Tapi kok Rifki mau belajar terus-menerus, nggak bosen dengan apa yang sekarang bakat yang dipunya? Kenapa kok bisa belajar bisa nggak bosen gitu? Atau bisa menikmati belajarnya itu gimana? Saya selalu mencari kelemahan saya Pak. Mencari kelemahan, oke? Ya, saya selalu mencari kelemahan. Contoh, kalau misalkan saya mengoreksi diri saya sendiri bahwa saya kurang di bagian pronunciation ataupun kurang dalam bagian bagaimana caranya mengontrol gestur tubuh. Dengan cara mencari kelemahan tersebut, searching di Google, searching di YouTube, bagaimana caranya untuk mengatasinya. Bagaimana tips-tips orang, mungkin tips-tips dari orang, baca buku. Jadi saya itu lebih tertarik dan saya itu tidak bosan. Karena saya selalu ada hal yang harus diperbaiki dan selalu ada hal yang harus perlu diulik lagi, Pak. Jadi saya memang, jadi saya makin banyak tahu itu saya makin ingin masuk lagi, ingin memperdalam lagi karena asik aja Pak. Saya merasa asik, tapi faktanya emang saya suka gitu. Gara-gara saya memang mencari kelemahan. Saya belum berpuas diri karena saya jujur saya selama sejak SBMPTN saya selalu melihat bagaimana cara orang mempresentasikan karyanya, bagi contoh. Terus bagaimana ia gesturnya atau sikapnya. Contohnya itu saya nonton TED-Ed. Terus saya baca-baca di website itu namanya Quora, Pak. Jadi di Quora itu sebuah sosmed yang khusus untuk membaca, Pak. Jadi dalam Quora itu isinya itu tentang material. Pokoknya Quora merupakan sosmed yang pas untuk orang-orang yang suka baca buku dan suka menambah wawasan, Pak. Jadi memang saya suka menemukan kelemahan. Jadi saya tidak bosan gitu, Pak. Berarti kenapa tidak bosan? Karena selalu mencari kelemahan, gitu ya? Selalu mencari kelemahan dan gimana caranya bisa mengurangi atau menghilangkan kelemahan itu, gitu ya? Iya Pak. Oke. Berarti ini tips yang mau belajar atau mempelajari sesuatu, berarti jangan pernah lelah belajar ya, terus mencari kelemahannya di bidang apa, terus mempelajari supaya kelemahannya itu hilang gitu ya? Iya Pak. Oke, menarik sekali. Terus berarti gara-gara itu selama SMA kamu kalau kita main futsal, main basket nggak pernah muncul ya? Berarti kamu menyendiri terus ya? Iya Pak. Iya. Jadi kalau saya emang suka Pak, entah bingung juga Pak. Itu emang kesukaan saya gitu. Sampai hari ini nggak suka olahraga, sukanya menyendiri. Iya Pak. Ini aja kamar saya gelap. Oh iya.
Tapi menyendirinya positif ya, maksudnya menyendirinya Iya Pak. learning something gitu ya. Bukan, iya bukan ritual, bukan hal yang aneh-aneh. Orang tua ini kamar gelap tuh ngapain ini anak ini? Tapi belajar ya. Sering digedor Pak. Hah? Ya, Terus digedor. Gimana orang sering tua digedor. melihat Ya, Rifki di rumah dengan seperti itu, lampu kamar matiin dan sebagainya? awalnya memang aneh sih Pak, orang tua saya keduanya, ayah sama ibu itu sama-sama aneh. Hmm. Kenapa sih saya suka gini, kenapa saya suka sendiri. Terus mereka paham bahwa saya seorang introvert, jadi saya memang nyaman sama kesendirian, dan saya memang menemukan diri saya sendiri ketika sendirian. Hmm. Jadi mereka itu kayak memaklumi Pak, sudah memaklumi gitu. Terus nanti kalau di kehidupan kampus, Gitu sih Pak. di mana kita sosialisasi, komunikasi itu penting sekali. Terus gimana Rifki memposisikan diri di teman-teman nanti? Saya mencoba untuk profesional sih Pak. Jadi dalam artian ketika itu memang tugas kelompok ataupun kayak merupakan sebuah forum, saya pastinya akan banyak berbicara Pak. Namun faktanya ketika saya merasa sefrekuensi dengan orang-orang, maka saya banyak omong. Contohnya sama kayak Julian ataupun beberapa teman saya. Kalau saya merasa sefrekuensi Pak, saya emang jadi orang yang berbeda Pak. Kalau sefrekuensi dengan saya. Berarti kalau sudah ketemu teman yang klik gitu ya, malah jadi banyak omong ya. Iya, iya Pak, itu pasti saya. Oke. Mau masuk ke ini? Selama di kampus mau masuk ke organisasi, entah BEM, entah apa? Suka dunia politik? No. Saya tidak ingin memasuki organisasi, Pak. Really? Nggak mau? Saya UKM. Ya, Pak. Sekarang belum mau sih, Pak. Dan untuk sekarang itu UKM atau kayak ekstrakurikuler itu di SMA itu, saya milihnya broadcasting radio, terus debat, sama yang namanya unit peradilan semu, Pak. Jadi ibaratnya itu kayak gladi ataupun kayak simulasi persidangan gitu, Pak. Persidangan, oke. Jadi ibaratnya itu kayak praktek persidangan gitu, ekstrakurikuler yang saya ambil. Saya belum terbuka pikirannya untuk mengambil organisasi. Apalagi saya sudah mengetahui bagaimana ospek kemarin kakak-kakak BEM ataupun bagaimana kakak-kakak pengurusnya itu sibuk banget ditanya-tanyain adik kelas gitu, adik tingkat. Dan itu menurut saya sangat berat. Jadi saya untuk sekarang belum terbuka untuk memasuki organisasi, Pak. Gitu ya. Biasanya kan orang hukum suka politik tuh. Berarti malah ini nggak pengen masuk ke dunia politik sama sekali. Mungkin belum sih Pak, tapi kita lihat saja nanti. Biasanya di kampus kan ya, itu nggak tahu sih orang hukum biasanya relate ke politik kan gitu. Jadi biasanya ya kalau nggak yang diincar BEM biasanya BEM entah itu tingkat fakultas atau universitas gitu kan biasanya itu yang diincar. Tapi Rifki cenderung ke ke bakat ya tadi radio broadcasting sama debat ya? Ya, itu Pak. Pertimbangannya apa? Kalau debat oke, tapi kalau radio broadcasting pertimbangannya apa mau milih itu? Karena saya suka aja Pak, kayak kan orang-orang radio itu bawaannya itu ceria gitu Pak pembawaannya. Kayak saya nggak pernah kayak mencoba bergerak dalam bidang radio atau broadcasting. Saya selalu berbicara dalam bidang formal. Jadi saya mencoba untuk sesuatu yang unformal. Contohnya kayak broadcasting, yang kayak di radio. Biasanya itu Pak. Saya mencoba hal yang baru di bidang broadcasting. Oke. Untuk hal yang baru, tidak hanya di debat masih oke, akan dilanjutkan ya bakat itu. Iya, Pak. Terus di broadcasting. Iya Pak. Oke. Sudah tahu belum kondisi UNES gimana? Sudah pernah lihat di Google atau gimana? Sudah Pak. Sudah. Tapi belum pernah ke sana ya? Ya. Belum pernah, tapi saya cuman lewat aja kalau nggak salah. Lewat Undip sama lewat ini. Semarang bawah kalau nggak salah ya Pak. Ya kalau Undip di Semarang bawah, UNES Semarang atas. Oh.
Cuman ini ya karena saya hidup lama di sana kan, berapa ya, kuliah dulu 4 tahun, kerja di Semarang 2 tahun, berarti ya sekitar kurang lebih 6 tahun saya hidup di sana. Ya memang beda karena dia letaknya tidak di pusat kota seperti di Undip. Cuman untuk apa namanya, untuk sewa kos dan sebagainya atau rumah itu jauh sekali, jauh dibanding Undip, jauh lebih murah, biaya hidupnya lebih murah. Kita udah cukup lah untuk keseharian, kita mau nyari apa, oke, banyak. Terus kalau mau ke kota juga masih deket lah menurut saya, jadi lebih enak sih. Dan yang lebih penting nggak terlalu panas. Kan Semarang terkenal panas juga tuh kalau di kota. Kalau di UNES Oh iya. nggak terlalu. 6 tahun saya hidup di sana dan mungkin saya masih apal saya makan di mana. Karena saya kan dulu jalan kaki kan, mana-mana jalan kaki. Ya persis kayak kamu itu, mana-mana jalan kaki. Kalau di sekolah itu kan, yang lain olahraga dia jalan sendiri, ngilang entah kemana. Nah, dulu juga kalau ketika di kampus itu jalan kaki karena motor dipakai adik kan dulu, jadi kemana-mana jalan. Mungkin saya masih ingat dulu pernah sering makan di mana atau nongkrongnya di mana. Tapi asik lah di UNES itu, asik. Sekarang udah jauh lebih bagus tempatnya dibanding saya dulu kuliah ya. Gedungnya udah bagus. FH juga bagus sekali gedungnya sekarang. Udah lihat ya di website atau di ini? Nah, ya. Udah. Sekarang juga ada Pak peraturan baru. Hah? Karena kan dapat predikat sebagai kampus konservasi, Pak. Hah? Jadi di wilayah yang luas tersebut tidak ada seorang mahasiswa pun yang diperbolehkan memakai mesin, contoh kendaraan atau mobil ke dalam kampus. Jadi semuanya nanti pakai sepeda, Pak, masuk sana ataupun jalan kaki. Sudah ini ya. Tahun saya dulu juga pernah apa namanya? Itu memang Univ konservasi udah lama sekali. Itu memang identitasnya UNES udah lama. Cuman ya peraturan berganti-ganti. Dulu zaman saya awal-awal itu ya masuk kampus cuma ya itu kalau nggak jalan kaki pakai bis. Nah, jadi ada bis kampus itu kan yang keliling-keliling. Nanti kita bisa naik bis itu. Enak itu gratis kan bisnya. Oh berarti sekarang itu sempat berhenti beberapa tahun itu sempat berhenti. Seingat saya. Jadi motor waktu itu boleh bebas masuk. Terus mungkin ini ada lagi ya. Berarti itu ada lagi ya peraturan itu ya? Ya Pak, boleh pakai bis tadi, jalan kaki atau naik sepeda, Pak. Beda ya? Ya. Kebetulan FH Fakultas Hukum itu di ujung. Betul. Sebenarnya ada lagi yang lebih ujung, itu Fakultas Teknik itu paling ujung. Iya. Itu paling ujung. Cuman ya itu FH, habis itu FIK keolahragaan, baru FT Teknik. Jadi tapi FH juga lumayan ujung itu, lumayan ujung. Berarti nanti harus pintar-pintar milih kos-kosan tuh, hati-hati. Belum nyari kos ini ya? Belum, Pak. Belum ya? Belum tahu kapan harus masuk offline ya? Kapan kuliah mulai? Sudah mulai, Pak. Sudah mulai? Iya. Kayak saya cepat banget, jadi mulai 2 hari yang lalu sudah mulai. Kalau hari ini saya masuk kuliahnya itu jam 1, Pak. Jam 1? Oke. Ya. Oke. Berarti jam 2 Wita ya? Iya, Pak. Jam 2 Wita. Oke. Menurut Rifki, definisi sukses itu seperti apa, Rif? Menurut Rifki sendiri. Dikatakan orang ini sudah sukses itu di kepala Rifki apa? Jadi saya itu dari dulu sudah tertanam mindset bahwa ketika saya sukses itu keadaannya adalah bahwa saya itu bermanfaat bagi masyarakat, berguna bagi negara, dan mengayomi keluarga. Mengayomi keluarga, oke? Itu sih, Pak. Menurut saya, Pak, tidak harus jadi seorang yang kaya raya, Pak. Menurut saya. Harus menjadi seorang yang kaya raya. Tidak harus menjadi, Pak. Oke. Itu ya definisi sukses bagi seorang Rifki, tidak harus menjadi orang yang kaya raya. Ya, bermanfaat buat orang lain. Oke, Rif. Panjang sekali diskusi kita, udah hampir 1 jam ya. Udah berapa tuh? 48 menit ya. Nggak kerasa. Oke, kita masuk ke sesi
ujian atau post test atau unit test. Ini nggak seperti di kelas ya kan, nggak seperti di kelas. Ya, Pak. Soalnya fisika nggak fisika. Sudah cukup saya melihat nilai yang di bawah 70. Makanya memang benar bakat kamu tuh nggak di sains, kayaknya memang di sosial dan bahasa. Berarti cocok lah sekarang. Oke, Rif. Pertanyaan pertama ini gampang. Saya cuma nanti kasih 2 pilihan. Nanti Rifki pilih salah satu, kemudian ngasih alasannya. Ya? Siap, Pak. Oke. Ini seputar Rifki juga. Yang pertama, soal pertama. Milih yang mana? Milih olahraga atau musik? Musik. Kenapa? Yang pertama, ketika saya di bidang olahraga, saya terlihat seperti seorang pecundang. Kalau di bidang musik, ketika saya merasa sangat pecundang, Mister. Ketika di bidang olahraga. Really? Kalau bidang musik ya saya bisa lah. Tapi kalau di bidang olahraga, ya jadi anak bawang. Saya nggak bisa, Mister. Pak, nggak bisa. Oke. Jadi dia milih musik ya? Iya, Pak. Aduh, nggak tahu, saya lihat kamu selama 3 tahun nggak pernah, ya selain di pelajaran olahraga, nggak pernah muncul lagi di lapangan ya. Pasti ngilang sendiri. Oke, soal kedua. Debat bahasa Indonesia atau debat bahasa Inggris? Inggris. Bahasa Inggris, kenapa? Yang pertama, Pak, kalau debat bahasa Inggris, itu tidak lawan kita itu nggak paham sama apa yang kita bicarakan. Jadi kayak mereka itu nggak paham full juga sama apa yang kita bicarakan. Kalau debat bahasa Indonesia, kita itu paham betul apa yang dia bicarakan. Kalau bahasa Inggris, contoh ada kata yang kita tidak tahu artinya, jadi bisa aja mislead. Jadi itu bisa aja menjadi poin yang membuat kita menang, Pak. Oh gitu ya? Iya, Pak. Kalau debat bahasa Indonesia itu mereka lebih cermat, lebih teliti gitu, kayak gitu, Pak. Oh gitu. Jadi saya lebih milih bahasa Inggris. Iya, Pak. Ini bukan berarti lebih cinta bahasa Inggris, enggak ya? Ini sudut pandangnya Rifki aja. Iya, Pak. Karena kalau bahasa Indonesia orang bisa lebih detail gitu. Iya, Pak, lebih paham. Oke. Yang terakhir, hakim atau pengacara? Hakim. Iya, Pak. Itu lebih suka mengadili ya? Iya, Pak, lebih suka mengadili. Kalau saya lihat sendiri ya, Pak, kalau pengacara itu capek banget, ya pergi ke sana, pergi ke sini, pergi sana, pergi ke sini. Saya itu kayak berurusannya itu panjang banget. Kalau hakim kan, Pak, cuman menyidik. Kalau penglihatan saya ya, Pak, cuman menyidik ya, duduk memperhatikan gitu. Kalau pengacara itu bicara dulu banyak, terus datang ke klien, macam-macam. Udah, saya lebih milih pengacara, lebih milih hakim. Biar aja bisa yang. Oh gitu ya. Jadi gitu, pokoknya Rifki mana yang nggak repot gitu ya. Ya. Iya, duduk sama ngetok palu ya. Walaupun nanti kalau sudah ya, walaupun nanti kalau udah belajar entah nanti akan berpaling apa enggak nanti. baru awal jadi mahasiswa. Iya, Pak, baru awal. Oke, Rif, terima kasih banyak waktunya. Luar biasa sekali. Iya, Pak. Ilmunya. Jadi salah satu contoh dari alumni SMA Banua yang masuk ke lintas jurusan gitu ya. Di sini belajarnya IPA, terus dia masuk ke sosial, lebih tepatnya ke hukum ya, karena memang ya sesuai bakatnya gitu kan ya, sesuai bakatnya, minatnya di situ, punya kemampuan di situ dan punya modal yang bagus. Ya Bapak doakan semoga Rifki bisa sukses di pendidikannya di UNES ya. Amin. Ya, Pak, amin. Udah jadi adik angkatan, alma maternya sama. Akhirnya pecah telur yang kuliah di UNES. Oke, masih banyak Rifki atas waktunya. Insya Allah nanti kita ngobrol lagi, ketemu lagi. Kita nanti cita-cita gimana kalau sudah ke UNES, lihat sendiri kampusnya, kehidupannya, nanti kita ngobrol lagi. Ya. Siap, Pak. Ya, Pak. Oke, makasih. Itu dia sobat modal semuanya dimanapun berada, obrolan kita yang sangat seru, luar biasa, banyak sekali yang bisa kita dapatkan ya. Sampai jumpa lagi di episode Aksioma berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rifki.